kasih buat pengertiannya. Saat ini kami sebagai kelompok pertama yang terdiri dari Yosep, Renaldi, Nimsi Poet, dan juga saya, Ardianto Muri, akan mempresentasikan buku daripada Julianto Simanjuntak yang berjudul Mengenali Monster Pribadi. Buku ini sangat menarik. Jadi dalam buku ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang dimaksudkan dengan monster dalam pribadi manusia. Siapa dan apa yang juga membentuk monster tersebut. Monster itu adalah area sensitif di mana kita mudah jatuh atau terganggu dan sebagainya. Monster ini juga terbentuk sejak kecil disebabkan adanya pengalaman yang tidak menyenangkan seperti traumatis dan lain sebagainya. Kemudian faktor penyebabnya apa? Faktor penyebab berdasarkan dalam buku ini membagi monster itu dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu monster yang terbentuk akibat trauma yang dialami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tingkah laku jelek yang disadari dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan buruk atau bad habits. Kemudian yang ketiga, yaitu pelbagai emosi negatif, yaitu seperti kemarahan, kesedihan, dan kekecewaan yang tidak bisa dikelola dengan baik. Kita akan masuk dalam jenis-jenis monster pribadi. Bagian pertama. Yang pertama yaitu kepahitan. Kepahitan merupakan monster yang sangat mematikan. Cara kerjanya kurang disadari sebagian orang. Tiba-tiba perasaan itu menggerogoti seluruh hidup orang yang memiliki kepahitan tersebut. Akibat kepahitannya itu awalnya tidak terasa, tetapi lama-kelamaan menyebar bagaikan racun yang merusak semua sendi kehidupan kita. Itu yang pertama adalah kepahitan. Kemudian yang kedua yaitu tawar hati. Tawar hati ini adalah sikap batin yang mulai apatis atau dingin terhadap seseorang atau situasi di sekitar kita. Perasaan ini muncul karena seseorang atau situasi yang membuat kita sungguh tidak nyaman atau tidak enak. Apa akibat daripada tawar hati? Akibatnya kita akan cenderung menghindari orang atau situasi tersebut supaya tidak bertemu. Kemudian dampak daripada tawar hati, kita bisa tahu bahwa bisa merusak komunikasi antar sesama manusia, kemudian mengganggu perasaan. Tawar hati juga mengakibatkan menghilangkan semangat dan antusiasme, kemudian merusak kesehatan karena tidak hanya mengganggu kesehatan secara jiwa, secara emosi, tetapi tawar hati juga bisa merusak yang namanya fisik. Kemudian merusak kehidupan spiritual. Di dalam pelayanan akan sangat mengganggu ketika kita memiliki yang namanya tawar hati. Akan mengurangi rasa semangat kita untuk melayani Tuhan. Kemudian di situ ada ayat Amsal 24 ayat 10, di sana berkata bahwa jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kekuatan kita akan kecil. Yang ketiga yaitu minder. Minder ini seperti ada bagian tubuh yang sulit saya terima seperti yang ditulis oleh penulis Simanjuntak. Dia berkata bahwa ada bagian tubuh yang saya sangat sulit untuk menerima. Saya sangat sulit menerima. Yang pertama yaitu bagian rambut, kemudian bagian mulut yaitu gigi, dan yang terakhir bagian perut. Ya, secara umum ekspresi orang yang inferior atau minder ini ada dua. Yang pertama yaitu menghindar atau segan tampil di depan umum karena memiliki yang namanya rasa minder bagian tubuh, bagian rambut, dan sebagainya. Dan kedua, yaitu tidak mau konflik dengan orang lain. Kemudian kedua, yaitu minder, menyerang juga yang namanya ekspresi sombong atau angkuh. Itu yang ketiga, yaitu minder. Kemudian yang keempat di sana ada yang namanya kemarahan. Marah pada dasarnya merupakan emosi yang normal yang dimiliki oleh setiap orang. Kemarahan yang berbahaya dan merusak itu adalah amarah atau kemarahan yang apabila kita marah terlalu sering atau marah yang terlalu dalam. Ada banyak orang yang marah kemudian tidak mau berbicara. Ini merusak yang namanya hubungan antara sesama
dan juga bisa merusak hubungan spiritual kita dengan Tuhan. Itu marah terlalu dalam, karena sudah lama disimpan akan berujung dengan yang namanya kepahitan. Bahaya dari kemarahan yaitu bahaya dari kemarahan seperti itu bisa menggandakan risiko serangan jantung. Jadi kita tahu bahwa amarah yang berlebihan, terlalu sering dan terlalu dalam, itu juga bisa mengganggu kesehatan kita, terlebih mengandalkan risiko serangan jantung. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kita akan masuk dalam slide yang kelima, dan yang keenam, di sana ada yang namanya kesepian. Orang yang terkena sindrom ini, jadi kesepian ini merupakan sebuah sindrom. Orang yang terkena sindrom ini pada umumnya merasa bingung, karena fisik sehat semuanya ada, tetapi setelah diteliti terdapat masalah dalam rumah tangga karena tidak berfungsi dengan baik. Ada banyak orang memiliki harta dan sebagainya, mereka sehat dan sebagainya, tetapi juga memiliki sindrom kesepian. Akhirnya ketika diteliti terdapat masalah dalam rumah tangga karena tidak berfungsi dengan baik. Kesepian ini akan menyerang sebuah keluarga. Kemudian yang keenam, ada yang namanya sayang diri. Sayang diri ini merupakan sifat yang secara berlebihan memperhatikan diri sendiri sampai kurang peduli pada orang lain. Kalau kita lihat ada gambar di slide bagian kanan itu, ada bumi atau gambar bola bumi yang sangat sehat, tumbuh-tumbuhan hijau. Kemudian di samping kirinya itu ada gambar bumi yang perlahan-perlahan sudah mulai rusak. Ini juga bentuk akibat daripada sayang diri. Manusia pada akhirnya mulai yang namanya egoisme, mementingkan diri sendiri, dan tidak memperdulikan keadaan orang lain atau keadaan lingkungan sekitar. Itu yang keenam, sayang diri. Kemudian yang ketujuh, kita akan masuk pada yang namanya putus asa. Putus asa ini sering dihadapi oleh berbagai pihak manusia. Kadang manusia mencoba menutupinya dengan berbagai cara. Mereka berbohong terhadap dirinya dan sesamanya. Padahal mereka merasakan yang namanya putus asa. Ada yang menutupinya dengan memakai perhiasan. Ada yang menutupinya dengan memakai perhiasan yang mahal, gelar. Ada menutupinya dengan jabatan dan juga harta. Bagaimana dengan putus asa dan perasaan yang berarti? Jadi sebenarnya sebuah putus asa ini tidak bisa kita lihat secara fisik bahwa orang tersebut dia memiliki putus asa, karena bisa ditutupi atau bisa disabotase, bisa dibohongi dengan itu, dengan gelar, jabatan, harta dan sebagainya. Tetapi hati mereka memiliki putus asa. Putus asa dan perasaan berarti, salah satu penyebab stres adalah perasaan tidak berarti atau merasa tidak berharga dan dihargai oleh orang lain. Makin timbul perasaan tidak berarti, maka seseorang akan mudah putus asa karena merasa dirinya saya tidak berharga, jadi mudah untuk putus asa. Berikut cara untuk membangun perasaan ini untuk menghindari yang namanya rasa putus asa. Yang pertama yaitu kita harus memiliki perasaan dicinta. Perasaan dicinta ini sangat penting. Kemudian yang kedua, kita harus membangun keluarga yang harmonis. Membangun keluarga yang harmonis. Kita sebagai anak juga kita harus berperan penting untuk membangun keluarga yang harmonis. Tidak hanya papa dan juga tidak hanya mama, tapi kita sebagai anak juga berperan penting. Kemudian yang ketiga, kita harus membangun karir yang baik sebagai seorang mahasiswa. Kita harus membangun karir yang baik kita di kampus. Kemudian yang keempat, kita rajin berbuat baik. Itu sangat juga menolong, membantu kita untuk membangun perasaan, menghindari yang namanya putus asa. Yang terakhir yang sangat penting, yaitu kita harus membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan kita. Karena hanya Tuhan yang sanggup untuk memperbaiki keadaan hati kita yang putus asa. Seperti gambar yang ada di sebelah kiri ini. Ini orang yang mulai putus asa. Perlahan demi perlahan, bagian daripada hidupnya mulai yang namanya hilang. Kemudian yang kedelapan, teman-teman. Yang kedelapan yaitu kita akan belajar tentang kelebihan beban. Ini juga merupakan salah satu monster pribadi. Yaitu kita terlalu memiliki yang namanya energi yang berlebihan. Padahal sebenarnya manusia
kita selalu memiliki energi yang cukup, tapi kadang energi yang cukup itu kita mulai menerima beban-beban yang lainnya, yang kemudian membuat kita menjadi kelebihan beban, yang akhirnya membuat kondisi tubuh seolah sedang dalam keadaan lampu merah. Untuk menghindari hal ini, kita harus berfokus pada 4 area margin. Apa itu margin? Margin itu adalah ruang di antara beban kita dan batas-batas yang kita miliki. Artinya sebagai cadangan atas situasi yang tidak terduga. Jadi kita menetapkan mana yang harus menjadi prioritas yang harus utama kita kerjakan. Itu yang namanya margin. 4 area margin. Kita tahu bahwa yang pertama, yang tertulis di dalam buku ini yaitu energi emosi, kemudian energi fisik, kemudian waktu, dan terakhir yaitu keuangan. Kenapa kita harus memiliki margin yang baik? Kenapa? Karena jika kita punya margin, kita akan memiliki yang namanya sikap hidup yang tenang. Karena semuanya telah disusun rapi oleh karena kita punya margin yang baik. Selain itu, saudara, lebih daripada margin, kita juga harus mengatur pola hidup yang sehat, yang juga sangat membantu membangun margin yang positif untuk menyingkirkan margin-margin yang negatif. Itu mengenai kelebihan beban. Kemudian ada juga, kita masih punya 2 poin yang terakhir, yaitu kehilangan. Poin yang ke-9, kehilangan. Kehilangan ini beberapa hal baik di masa anak-anak akan mengaburkan identitas pribadi seseorang. Artinya bahwa kehilangan kesempatan menikmati kasih sayang, kehilangan kesempatan berrelasi positif dengan papa dan keluarga, kehilangan waktu bermain, kehilangan fasilitas dan teman yang dibanggakan, kemudian kehilangan suasana pembentukan iman yang sehat. Ini juga termasuk golongan kehilangan kasih Bapa. Kalau kita bisa lihat. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan yang namanya harga diri rendah dan mudah tersinggung. Ya, ini sangat-sangat memberkati saya juga secara pribadi. Kemudian sensitif dengan penolakan. Kemudian takut memulai sesuatu yang baru. Jadi bersifat yang namanya statis, tidak mau memulai sesuatu yang baru. Tidak berani mengambil keputusan. Kemudian kurang dekat secara batin dengan orang yang dikasih, terutama kita sebagai anak kepada mama, kepada papa, dan juga saudara-saudari kita. Kemudian haus akan penghargaan dan pujian. Jadi ketika kita melihat penghargaan pujian, seorang haus akan hal itu, maka kita bisa tahu bahwa ia kehilangan. Kemudian mengatasi semuanya itu, kita perlu mengingat para heartwarmer. Ya, para heartwarmer ini adalah orang-orang yang pada waktu-waktu lampau atau beberapa waktu kemudian menguatkan kita, memberi semangat kita. Mereka ini adalah orang-orang yang Tuhan kirim buat kita. Sehingga kita perlu flashback, kita perlu mereview apa yang Tuhan lakukan buat kita lewat orang-orang demikian. Para heartwarmer ini. Kemudian akan timbul yang namanya mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan atas kita. Sehingga perlahan demi perlahan rasa kehilangan ini mulai kita singkirkan. Yang terakhir, yaitu kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk ini sebagian anak kecil memiliki pertumbuhan moral yang baik. Artinya memiliki kesadaran, kepekaan akan dosa. Tentu anak-anak seperti ini, mereka diasuh oleh orang tua yang peduli dengan pertumbuhan moral, dan menjadi teladan yang baik. Jadi dari sini kita bisa belajar, kelak kalau kita menjadi orang tua, kita harus mengajarkan teladan yang baik, dan juga mengajarkan moral-moral yang baik terhadap anak. Kenapa? Karena sebagian lain anak-anak tumbuh dalam sistem keluarga yang tidak sehat, kemudian mereka dibesarkan dengan nilai teladan yang buruk. Akhirnya anak tidak tahu membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Mana yang benar, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, dan juga mana yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dan juga manusia. Hal ini sangat membawa dampak yang negatif bagi generasi ke depan. Saya teringat akan yang namanya Raja Daud. Raja Daud ini ketika dia melakukan hal yang buruk, melakukan jatuh dalam dosa, dia melakukan yang namanya pengakuan kepada Tuhan. Nah, pengakuan ini diperlukan untuk menyelesaikan persoalan ini. Tuhan bukan saja memulihkan keadaan kita, tetapi generasi kita juga
akan Tuhan pulihkan. Oke, kita akan masuk dalam bagian yang kedua. Kita sudah belajar kebiasaan buruk, belajar tentang monster pribadi. Kita akan masuk di dalam yang namanya bagian kedua, seni untuk mengelola monster pribadi. Tidak sedikit orang tua mau cari jalan keluar, sehingga banyak yang mencari jalan alternatif, pergi ke dukun, dan sebagainya. Tentu itu bukan salah satu jalan yang baik dan benar, tidak dikehendaki Tuhan. Hanya akan menambah masalah dan kutuk bagi hidupnya. Masalah harus dijalani dalam buku ini tertulis. Kemudian kita harus melakukan bagian kita, dan juga sembari menanti bagian yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang pertama, yaitu merayakan hidup. Mungkin kita hanya berpikir bahwa saya merayakan hidup mungkin saja pada saat saya merayakan ulang tahun saya. Tidak, dalam buku ini tertulis merayakan adalah satu cara bersyukur, suatu sikap yang bersedia menerima kesulitan tanpa bersungut-sungut atau kita mengkambing hitamkan orang lain. Manfaat bersyukur ini sangat banyak dalam buku ini, yaitu dalam segala sebab kita sadar bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Kemudian bersyukur saat sulit juga memang sebuah keterampilan yang perlu dilatih terus-menerus atau perlu dibiasakan untuk menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Kapanpun, dimanapun, dalam buku ini mengajak kita untuk selalu bersyukur. Kemudian bersyukur juga membuat kita rela menerima setiap keadaan dengan meyakini bahwa semua yang terjadi Tuhan pakai untuk membangun kita, mendewasakan kita. Dan bersyukur juga akan menghasilkan pengampunan. Kemudian yang kedua, bagian saya yang terakhir, saya akan lemparkan juga kepada rekan saya Nimsi. Yang terakhir yaitu terapi kelahiran. Ada satu upaya membantu kita menghayati ulang bagaimana kita dikandung. Jadi dari buku ini tertulis kita harus flashback. Kita harus mengingat, wah saya dulu pernah dikandung. Kemudian saya dilahirkan, saya dibesarkan dengan jerih payah orang tua. Tentu mempunyai yang namanya Tuhan turut bekerja di dalam itu semua. Sehingga kita sebagai orang-orang akan lebih menghargai, kita lebih dekat, mengagumi dan bangga terhadap orang tua. Dan kita juga lebih menghargai karya Tuhan dalam hidup kita. Apa yang mengganggu terapi kelahiran ini? Kondisi emosi ibu saat mengandung, kualitas relasi ayah dan ibu saat membesarkan anak, kualitas relasi anak dengan orang terdekat lainnya, kondisi sosial ekonomi dan faktor lingkungan, itu sangat mempengaruhi kepribadian seorang anak. Trauma atau kemiskinan emosi akan memudahkan seorang rentan mengalami stres saat dewasa. Ini sangat penting. Jadi terapi kelahiran harus kita kerjakan dan dapat diatasi melalui kita belajar merayakan ulang kelahiran kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya